Sampai yang hanya partai kain dari pusat sampai lututnya saja. Dia membongkar kaki, tapi tidak pernah mengatakan sholat. Beliau saya diceritakan sama salah seorang wali santri satu tempat. Saya diundang untuk tahun baru Islam. Saya sendiri yang melihat beliau itu menyembelih seorang jamaah yang ada di situ. Disembelih sampai berputus lehernya. Kemudian lalu ditaruh kepalanya di baskom. Kemudian tubuhnya ditidurkan di sepak. Dibawa sudah kayak orang bawa sesuatu. Sampai dia mengatakan, ayo siapa yang mau kepala, siapa yang mau kepala. Tapi dia bisa sambung lagi. Kayak orang yang awal mereka. Dan orangnya masih satu syarat. Nah kemudian ada juga jamaah kita teman saya sekolah dari kecil sampai SD. Dia juga punya dihorok sama beliau. Sama Salah. Kalau banyak orang yang masih jadi dari sini, karena dia tinggal di situ di Bandung. Itu namanya gana. Yang namanya bibi-bibi itu teman sekolah. Saya naik di ruang kami dan mengambil mengambil telur baru. Ini banyak kami jauh naik, jangan apa dengan dulu sampai puncak kali sini. Dia ambil telur baru di jalan. Dia sendiri dengan dibawa sama masyarakat. Dia tolong sama putus ya. Tanya ke sini. Kalau dapat saya ke sini, tanya. Bibit namanya. Sebut bibit. Dan saya disuruh nunggu kebun orang yang dimana katakan kebun sangat ramah. Makanya dicari dia yang nunggunya. Karena masih tanya, tapi kepala Jumat ya pulang masih sering. Terus di sana. Nah, ini yang kita membicarakan itu adalah seorang wanita yang sangat terhormat. Itulah wajah yang masuk. Dan beliau yang dulu waktu dia mondok di Saudi, kami sangat terima. Kan kalau kita mondok di Saudi ada selalu jadi pemerasan. Itu begitu dia habis berasa dibongkar sudah begitu. Ini dia bom saya sudah habis dan tidak punya isi lagi. Dia belajar secara ilmu sampai belajar di Pakar, tapi mau gerak itu bukan kesatuan pada ini. Dia ini bagaimana caranya dia tidak pernah takut pada selain hukum supaya yang dia takut pada itu maksudnya. Itu tidak pernah dilakukan sholat, tidak pernah dilakukan puasa, tidak pernah dia tidak baca Quran. Beliau bagaimanapun dia bohong. Dulu pernah dia Al-Gresar dulu pernah ada anaknya mondok dan mondok selesai asal. Al-Gresar ini kan dagang sekarang kan lagi tampak. Tanjung, dagang pokok, dagang minyak, pedri kelima. Karena dapat wisata, akan sekalian di dekat pokok, di dekat minyak gas, tanah pedri kelima. Kalau mereka berteriak, dia sendiri tertawa. Pernah juga beliau ini membakar yang di Lembah, di kampungnya membakar rumah pada waktu itu masuk jadi kepala dusun. Kemudian kepala dusun Pariban terbakar sapi masih sapi itu alumni Saudi. Jadi tapi tidak jadi Pariban sekarang. Jadi Pariban sekarang. Nah, beliau itu carilah almarhum Pak Masun
Bapaknya dari main. Weh, kalau dia berangkat sama orang dari melakukan di rumah, maka di sini ribut. Loh, kami zaman olahan di dari ada kan kolam itu kan enggak, dia sedang mau ke sana membakar-bakar itu dia lihat akhirnya kayak apa beliau besok siapa kalau gitu mengatakan ya dia sudah. Apakah ini menyalahi daripada kaidah dalam hukum mereka yang penakut dalam berpakainya kan namanya penakut itu bahwa tidak mungkin satu orang berada di dua tempat pada satu waktu. Misalnya kita sekarang di sini, ya. Saya ini duduk di sini. Kan tidak mungkin sekarang itu berada di menurut itu mati. Tidak mungkin. Bahwa tidak mungkin satu saat berada di dua tempat pada satu waktu. Maka yang logis adalah satu zat akan berada di satu tempat pada satu waktu. Tidak bisa dia berada di tempat pada satu waktu. Tapi itulah logika. Sedangkan yang namanya karama semacam itu bukan logis, tidak logis. Makanya dikatakan Khalifun hanya kegiatan. Nah, itu semua merupakan natijah. Natijah daripada insafillah ala abdi ala ibadi. Kebaikan Allah terhadap hambanya, bukan kebaikan hamba terhadap hamba, bukan juga kebaikan hamba terhadap Allah, karena hamba tidak punya apa-apa. Kebaikan Allah terhadap hamba sebagai pertanda bahwa Allah memilih hamba itu untuk menjadi orang yang muslim. Kebaikan hamba kepada Allah, bagaimana hamba itu akan menjadi memiliki kebaikan kepada Allah? Allah, kita tidak punya apa-apa yang kita berbuat baik kepada Allah. Kalau gitu apa? Allah sendiri berbuat baik terhadap dirinya. Kita sebagai media. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ahli tasawuf itu. Kita tidak pernah punya apa-apa untuk berbuat bagus kepada Allah, apalagi berbuat kepada diri kita sendiri, apalagi berbuat baik kepada orang lain. Kalau gitu gimana? Etikatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita masih mengetikatkan ini adalah kebaikan saya untuk sebulan atau kebaikan saya untuk Allah, berarti namanya itu etikat ulul taklid. Dengan etikat ulul taklid adalah bahwa semuanya adalah kebaikan Allah kepada hambanya dan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat mengatakan orang yang ahli taklid dan ahli tahrif. Orang yang ahli taklid itu memandang kebaikannya itu berasal daripada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk Allah atau orang lain. Dengan ahli tahrif, ahli makrifat adalah tidak memandang itu dari dirinya, karena semua dari Allah, minallah, ilallah. Maka beliau mengatakan apa yang saya sebut di sini dua lapas takrif dan lapas taklid yang dijadikan sebagai suatu dua istilah orang yang merasa terbebani dan orang yang merasa diberitahu. Ada ternyata suatu masalah yang sangat luhur dan sangat agung, yang sangat penting. Pada masalah inilah terbangun yang namanya adat dan hukum, yang namanya etika dan moral. Jadi sekarang ini banyak yang diributkan oleh orang. Ini orang hanya bisa mendekorasi hanya tentang rutinitas ritualnya saja, tapi dia membiarkan ambruk etika sosial. Sementara
Duribat alaihim bila ta'ala masruhum ila yahaqin Allah binnas. Mereka akan senantiasa ditimpa oleh hinaan, kecuali kalau mereka mengkombinasikan, memkorelasikan antara Allah dan Allah. Kalau aktivitasnya mengabdikan diri kepada Allah tidak membuat dia melupakan lingkungan, tidak melupakan keluarga, tidak melupakan ayah dan ibunya, tidak melupakan tetangganya. Tapi justru koneksinya dengan Allah itu membuat koneksinya dengan alam sekitarnya semakin baik. Itu yang saya katakan bahwa koneksi kita dengan Allah, kita siap untuk diatur oleh Allah bagaimana kemauan Allah. Koneksi kita dengan sesama kita manusia, kita saling atur. Kita saling atur. Karena pada suatu saat kita diatur sesuai dengan posisi kita, rata sosial kita. Saya kita di rumah, kita menjadi kepala rumah tangga, ibu-ibu jadi ibu rumah tangga. Kalau di masjid, mungkin jadi imam, mungkin juga jadi makmum. Kalau di madrasah, kita mungkin jadi pemberi ilmu atau penyanyi ilmu. Kemudian kita juga memberi ini adalah karena apa? Antara ruang dan waktu itu tidak pernah terpisah daripada Allah. Tidak pernah terpisah. Maka dengan demikian kita wajib mendekorasi rutinitas ritual kita dengan sebaik-baiknya, dan kita juga wajib memperkukuh etika sosial kita sehingga kita tidak pernah rapuh dalam tatanan sosial masyarakat. Tapi ketika dengan alam, kita yang menjadi pengatur alam, kita yang menjadi pengatur sawah, kita yang menjadi pengatur kebun, kita yang menjadi pengatur sapi, kita yang menjadi pengatur kambing, kita yang menjadi pengatur hewan dan lain sebagainya. Kita yang menjadi pengatur karena dia merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi khalifah di muka bumi ini. Maka disitulah kita memiliki fungsi. Fungsi kita kepada Allah adalah untuk firman Allah. Fungsi kita sama manusia kita diatur. Fungsi kita kepada alam kita sebagai pengatur. Kita sebagai pengatur. Nah, ketika kita sebagai pengatur itu pun membutuhkan satu takbir. Artinya apa? Ketika kita melakukan semua aktivitas di saat pengaturan kita terhadap alam, jangan pernah katakan itu prestasi saya sehingga saya bertanya ini jadi apa, hasil perhubungan itu menjadi surplus, hasil perikanan jadi melebihi target dan lain sebagainya. Kembalikan sekali kepada Allah, karena kita akan diatur oleh Allah. Ketika kita menjadi instrumen dari Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita adalah instrumen objek pasif, bukan suatu objek yang aktif. Karena la haula wala quwwata tidak ada daya bagi kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan demikian kita tidak pernah mengatakan kita punya prestasi. Semuanya itu bukan prestasi Allah, kita hanya Allah. Disitulah antara pemahaman ahli taklid dan ahli ta'lim. Kalau ahli taklid masih mengakui bahwa dia punya bekas kita pernah, makanya dalam zakat syara'ul ma'rifah zakat yang diberikan itu di situ banyak asal pengaruh dari para kisah tapi tetap adalah sifatnya majazi. Misalnya pengaruh makanan, intelijensi kita, pengaruh lingkungan, pengaruh olahraga, pengaruh gizi, pengaruh vitamin, dan ini itu semuanya sifatnya majazi. Yang punya sifat yang mempunyai bekas dan paling utama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini adalah sedang majas karena kita mungkin wujud bukan lagi wujud. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala fihi, dia berkata